Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini kita membahas soal mesin tetas dadaan yang sangat sederhana sekali ya bos. Ini saya buat karena indukan entok yang sedang mengeram itu mengalami stres bos. Jadi indukan entok itu tidak mau melanjutkan mengeram lagi gitu ya bos. Nah, untuk faktor atau penyebab indukan entok itu stres karena dia saat mengeram diganggu dan dikawin di atas sarangnya oleh pejantannya bos. Kenapa bisa begitu? Ya enggak tahu. Karena di kandang ternak saya hanya memiliki indukan entok itu hanya satu saja bos. Yang lainnya sudah saya jual ya. Nah, jadi untuk melampiaskan nafsunya pejantan entok saya itu tidak ada yang dikawin gitu bos ya. Yang lainnya itu masih kecil-kecil. Nah, jadi dia terpaksa mengawin lagi indukan entok yang sedang mengeram. Nah, itu susahnya jika kita beternak entok terus entok jantannya itu terlalu berajak dan indukan entoknya itu sedikit, ya jadinya seperti ini bos. Nah, untuk kembali lagi di dalam topik pembahasan ya bos. Untuk mesin tetasnya itu sangat sederhana sekali bos, sangat simple ya. Nah, ini hanya menggunakan kardus saja. Nih kardus bekas apa ini? Kemarin bekas paketan helm ini ya kayaknya dari Mbok Wedok. Terus saya manfaatkan untuk mesin tetas dadaan gitu bos ya. Di sini tidak ada pengatur suhu bos alias termostat, itu tidak ada, saya tidak memakai karena untuk bekas yang mesin tetas otomatis yang pernah saya buat dulu itu rusak bos ya, sudah berumur 2 tahun ya, wajar bos ya termostatnya itu rusak. Nah, yang penting di sini itu adalah harus ada ini bos, harus ada pengatur suhu gitu ya. Tuh pengatur suhu bos. Nih pengatur suhunya juga alhamdulillah baik bos ya, meskipun tidak ada termostat. Ini alhamdulillah untuk suhunya itu bagus tuh, 100 derajat Fahrenheit ya, itu sekitar 38 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu normal saat kita melakukan pengeraman menggunakan mesin tetas gitu bosku. Nah, untuk lampunya ini saya menggunakan lampu 5 watt, bohlam lampu 5 watt nih 5 watt, dan ini nyala terus bos, 24 jam nyala terus ya. Ini nyala terus. Terus yang penting meskipun tidak ada termostat itu harus disediakan air, dan kita harus selalu mengecek suhu di dalam ini ya, di dalam ruangan dengan cara kita melihat ini bos. Nih ya, dengan cara kita melihat pengatur suhunya. Nah, untuk malam hari itu biasanya saya giniin bos ya, nutupnya hanya seperti ini saja tuh, hanya seperti ini, nggak harus yang rapat-rapat seperti ini, nggak harus bos. Karena apa? Karena ini mesin tetas ukuran kecil, terus lampunya itu nyala terus gitu ya bosku. Jadi ini tidak perlu ditutup rapat-rapat seperti ini, nggak perlu bos, nggak perlu. Yang penting itu adalah sirkulasi udaranya bagus, terus suhu di dalam sini, di dalam mesin tetasnya itu juga bagus ya. Contohnya seperti ini, meskipun tidak ada termostat, tapi alhamdulillah untuk burek loh. Nah, untuk suhunya itu bagus tuh, 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Ini sangat mantap sekali. Nah, untuk telurnya ini telur entok dan telur ayam bos ya. Tuh anget bos, alhamdulillah anget, enggak panas ya. Ini anget tuh, anget ini bosku. Nah, untuk ini adalah telur ayam. Ini kenapa saya lorot dari indukan ayam, karena indukan ayamnya itu saya ganti telurnya dengan telur entok jumbo yang kemarin dapat gratisan dari teman saya gitu ya. Terus untuk telur entoknya ini adalah telur entok Rambon bos ya, yang indukannya itu stres, tidak mau melanjutkan mengeram gitu bosku ya. Nah, sedangkan untuk membolak-baliknya itu seperti apa ya? Kalau saya membaliknya hanya seperti ini saja bos, nih seperti ini nih ya, cuma digini-gini aja bos ya. Tuh nggak usah ditanda-tandain bos, terlalu ribet kesuwen gitu ya. Nih ini sudah fertil semua kok ini ya, sudah terpantau fertil semua nih. Yang penting untuk telurnya itu obah gitulah ya, alias gerak. Nih contoh seperti ini bos ya, nggak harus ditanda X Y lah, opo ribet kesuwen men
tujuannya sama, yang penting menetas, yang penting telurnya itu obah alias apa ya, nah kayak gini loh bos nih. Nih seperti ini nggak apa-apa bos, ini tetap menetas ya karena ini sudah fertil ya. Nah untuk apa itu tingkat penetasan bagus atau tidak ya, kalau menurut saya untuk ini telur di sini itu bagus karena sudah terpantau fertil dan sudah dierami oleh indukannya itu hampir 1 minggu lebih ya bos. Jadi sudah fix 100% ini fertil semua. Yang penting kita yang harus diperhatikan itu adalah suhunya bos, suhu dan kelembapan ya. Kelembapan contohnya kita menggunakan air seperti ini. Ini airnya saya taruh pas di tengah-tengah mesin tetasnya bos ya. Nih pas di tengah-tengah apa, di bawah lampu persis gitu ya. Tuh nih lampunya miring-miring ini bosku, wah payah. Sedangkan untuk membolak-balikkan telur itu kalau saya hanya pagi dan sore hari saja bos. Kadang malam hari pun saya bolak-balik gitu ya. Nah ini cukup sehari 2 kali saja sudah bisa ya. Nah ini setelah kemarin saya praktek itu alhamdulillah untuk tingkat penetasan ya, tapi dalam kurung bos ya, dalam kurung untuk telurnya itu sudah dierami dulu oleh indukannya. Nah itu untuk penetasan, tingkat penetasan itu 100% bos ya, karena kita mengambil telurnya itu sudah fix fertil semua. Jadi telur ini bukan dari nol gitu ya. Nah jika dari nol bagaimana, bisa atau tidak ya, jelas saja bisa ya, tapi untuk membolak-balikkan telurnya itu saat telurnya ini sudah berusia 3 hari atau 5 hari di dalam mesin tetas ini bos ya. Jadi ketika ada telur baru itu semua ditata dulu ya, ditata rapi sampai terisi penuh ya, atau kita memiliki telur berapa itu bisa dimasukkan sini, terus ini ditutup rapat seperti ini bos ya, jangan sampai ada udara yang keluar masuk. Nah ini disolasi ya, disolasi di pinggir-pinggir ini, disolasi sampai usia 3 hari ya. Setelah usia 3 hari baru kita bisa buka seperti ini. Nah buka tutup itu bisa. Nah itu terus dibolak-balik bisa, tapi jika belum ada 3 hari atau 5 hari itu jangan dibolak-balik dulu bos ya. Pengalaman saya saat telur baru saya masukkan di dalam mesin tetas, terus pagi dan sore saya bolak-balik, langsung saya bolak-balik, itu banyak sekali telurnya yang rusak bosku ya. Saat saya mencoba belajar di channel-channel lain itu ternyata bisa dibolak-balik ya, tapi dalam mesin tetas itu setelah pemanasan selama 3 hari atau 5 hari gitu bosku. Nah setelah itu bisa dibolak-balik, lalu bisa juga dicek atau diteropong lah dalam bahasanya ya. Nah ini seperti itu bosku ya, yang saya tahu gitu ya. This is performance from News Populer Remix. Nah mungkin kalian semua di rumah juga pernah memiliki telur entok ataupun telur ayam yang nasibnya tragis gitu ya bos, alias tidak dilanjutkan dierami oleh indukannya. Bisa kalian coba menggunakan mesin tetas sederhana sekali seperti ini bos. Ini itu biayanya murah sekali bos, kalau saya hanya 5.000 gitu ya, hanya membeli bohlam lampu saja itu harganya 5.000 bos. Untuk kabel saya menggunakan kabel bekas-bekas bos. Nih ini kabelnya juga elek bos, tuh nggak bagus nih ya, hanya elek-elekan saja bos. Ini hanya saya solasi, yang penting lampunya urip gitu bos ya, yang penting lampu urip. Terus untuk suhu itu normal gitu ya, untuk suhunya normal. Jadi mesin tetas nggak harus yang bagus, nggak harus yang rapi, karena mesin tetas di tempat saya ini adalah mesin tetas dadaan kok bos ya. Untuk ukurannya itu tergantung kalian memiliki kardus ukuran berapa bos ya. Jadi untuk ukuran kardusnya itu terserah kalian gitulah. Yang penting itu suhunya bos ya, suhu di dalam ruangan mesin tetas ini bos ya, bukan dari ukurannya ukuran kardusnya gitu ya. Ya yang penting alat yang paling sangat penting itu adalah ini bos, pengatur suhu tuh ya, suhunya nggak berubah bos tuh, 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Ini adalah suhu normal saat kita mengerami telur entok ataupun telur ayam ataupun telur bebek menggunakan mesin
tetas gitu bos ya. Jadi jika di tempat kalian ada indukan yang edan tidak mau melanjutkan mengeram, kalian itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah bingung-bingung untuk membeli mesin tetas gitu bos ya. Kalian bisa membuat mesin tetas sendiri gitu ya. Elek rapopo masih, yang penting entoknya, yang penting telurnya itu menetas gitu toh bos. Nah tujuannya kan kita hanya menetaskan telurnya, bukan api-apian mesin tetasnya gitu ya bos. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.